Pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah perilaku yang merendahkan, menghina, atau membuat korban merasa tidak aman secara seksual. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan verbal, nonverbal, atau fisik. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial seperti tempat kerja, rumah, sekolah, atau lembaga keagamaan. Pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 50 juta. Ini adalah Undang-Undang Pasal 281 dihukum penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal 4,5 juta. Bagi yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka atau di depan orang lain tanpa persetujuan mereka. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban pelecehan seksual termasuk anak-anak. Ada juga Undang-Undang Pasal 285 KUHP sebagai berikut sebagai perkosaan. Wawancara korban pelecehan seksual berbentuk ucapan. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelecehan seksual, lalu apakah memberi dampak kepada mental? Kalau menurut saya itu berdampak banget sama mental, terus bisa ngebuat juga mengikis rasa harga diri, emosional juga nggak seperti emosional biasanya, terus rasa keraguan, tidak percaya diri, bahkan selalu ke distract dan takut untuk bertemu sama orang-orang tuh itu jauh lebih berat. Berarti sangat-sangat berpengaruh gitu ya buat mental cewek? Ya, sangat-sangat berpengaruh banget. Jadi kayak kalau misalkan kita untuk percaya diri pun itu agak susah juga. Pelecehan seksual itu kan beda-beda ya, bisa juga dari omongan nih. Ada nih sekarang tuh tipe yang catcalling dari cowok-cowok kayak gitu ke cewek-cewek. Itu ngebuat kamu risih gak sih? Dan menurut kamu itu termasuk pelecehan seksual gak sih? Kalau menurut saya sih kalau dibilang pelecehan seksual itu kan beda ya. Maksudnya kayak catcalling tuh punya opsi juga. Kadang kalau misalkan kita di catcalling secara biasa aja mungkin itu nggak dibilang seksual. Tapi kalau misalkan emang konteksnya beda itu bisa dibilang seksual juga gitu. Kalau misalkan entah itu di catcalling dari segi tubuh atau dan sebagainya itu mungkin bisa dibilang seksual gitu. Ya, makasih. Terus sejauh ini kamu pernah ngalamin nggak pelecehan seksual? Kalau sepengalaman saya sih saya pernah waktu di jalan gitu kayak diraba-raba di bagian sensitif, mungkin itu kayak di bagian belakang, dan itu ngebuat saya sampai sekarang trauma, jadi takut untuk keluar sendirian, jadi nggak percaya diri juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngikutin atau apa selalu ke distract karena emang ngerasa takut gitu sih. Maka dari itu, stop untuk melakukan pelecehan seksual karena itu sangat berpengaruh kepada mental wanita maupun laki-laki. Itu sangat berpengaruh dan bisa merusak mental mereka. Dari hasil wawancara tersebut, dari wawancara tadi, saya melihat dia terkena trust issue dan trauma, yang dimana mentalnya rusak hanya gara-gara pelecehan seksual yang kalian bisa sebut itu hal sepele, padahal itu sebenarnya hal besar. Dan kalian jangan menyepelekan hal-hal seperti itu. Upayanya kalian bisa laporan kepada komunitas-komunitas terhadap pelecehan seksual. Banyak komunitas-komunitas yang memang mendukung untuk melakukan pencegahan terhadap pelecehan seksual. Nah dari itu kalian bisa laporan nih. Gak cuma itu, kalian juga harus berani melawan karena mau digimanain lagi gitu. Itu harus benar-benar dicegah karena itu tidak boleh dilakukan. Jangan sampai di negara Indonesia ini, dan negara yang memiliki kepribadian bangsa yang kuat, lalu melakukan pelecehan seperti itu. Apakah itu sangat etis? Menurut saya sangat tidak ya. Jadi kalian harus stop melakukan pelecehan seksual dan juga kalian harus berani melawan. Lawan saja karena memang itu hal negatif, bukan hal positif. Jadi kalian jangan sampai menormalisasikan hal itu. Jika hal itu dinormalisasikan, akan makin banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual di negara Indonesia ini. Negara Indonesia itu negara berpendidikan, masa manusianya tidak berpendidikan? Maka dari itu, ya udah ayo kita stop pelecehan seksual dan jangan sampai melakukan. Dan itu pun dari diri kitanya tersendiri dulu, dari orang-orang yang melakukan ke korban. Harus ada inisiatif dari diri sendiri untuk melakukan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap orang lain gitu. Makanya langsung aja kita stop pelecehan seksual, dan saya sangat tidak mendukung terhadap pelecehan seksual karena itu bukan yang harus dinormalisasikan. Terima kasih.